Selamat datang di website Define, Design for Net Zero and Healthy Building. Berikut adalah tutorial untuk mempergunakan fitur kalkulator portfolio NCH dari desain bangunan Anda. Pertama, masuk ke www.define.web.id. Yang kedua, klik register untuk pengguna pertama. Yang ketiga, input email dan password, lalu klik sign in jika sudah terdaftar. Setelah klik sign in, Anda akan masuk ke halaman dashboard. Untuk membuat proyek baru, klik Create New Project. Klik icon di pojok kanan bawah untuk mengedit proyek, menduplikasi, atau menghapus proyek sebelumnya. Setelah memilih menu dari halaman dashboard, Anda akan masuk ke halaman 1, Building Data. Masukkan data-data yang diminta. Yang pertama, Project Name. Yang kedua, masukkan Project Description. Deskripsi singkat tentang tipologi, data fisik maupun non-fisik dari proyek. Yang ketiga, masukkan data location, province and city, dan lampirkan data iklim, average temperature, RH, solar radiation, kecepatan dan arah angin, serta curah hujan, dalam format PNG or JPEG or PDF. Yang keempat, masukkan data bangunan yang diminta. Gross floor area dalam meter kubik, number of floors, average floor to floor height dalam meter, operational hours, working days in a year, and holidays in a year. Nomor 5, dari data-data tersebut akan otomatis didapatkan jumlah jam operasional per tahun dan jumlah jam non-operasional per tahun. Yang keenam, masukkan data luasan ventilasi bangunan dalam meter kubik. Selanjutnya, nomor 7, masukkan data occupancy density. Untuk panduan, klik tabel occupancy density. Tabel ini akan menunjukkan referensi occupancy density per ruang per tipologi bangunan. Nomor 8, masukkan data building typology dengan cara klik pada pilihan tipologi bangunan yang tersedia. Dari pilihan tipologi bangunan, otomatis akan muncul baseline untuk Energy Consumption Index. Yang ke-9, masukkan data Building Health Indexes khususnya untuk angka ACH yang ingin dicapai. Untuk panduan standar ACH per volume per ruangan, disediakan tabel referensi Air Change per Hour. Yang ke-10, data-data Building Health Indexes khususnya untuk access to outside view dan thermal comfort bersifat tolak ukur yang berlaku umum. Yang ke-11, data-data Building Health Indexes khususnya visual comfort dan acoustical comfort bersifat tolak ukur sesuai tipologi bangunan yang telah dipilih. Yang pertama, masukkan gambar-gambar rancangan untuk pembuktian pengkondisian orientasi bangunan, iklim mikro, kontrol kebisingan, dan on-site renewable energy yang mendukung ketercapaian NZH. Yang kedua, setelah halaman pertama selesai terisi, klik tombol Next. Passive Design Strategy for Building Envelope untuk pindah ke halaman 2. Yang pertama, pada halaman 2, Anda akan diminta untuk mengisi parameter-parameter terkait Passive Design Strategy for Building Envelope. Yang kedua, masukkan angka hasil perhitungan OTTV dari bangunan yang akan dinilai. Yang ketiga, masukkan hasil perhitungan SHGC dari bangunan yang akan dinilai. Yang keempat, masukkan luasan bukaan per masing-masing orientasi bangunan. Yang kelima, masukkan luasan dinding per masing-masing orientasi bangunan. Yang keenam, data-data input yang dibandingkan dengan standar dapat dibaca pada grafik di bagian kanan halaman. Yang ketujuh, setelah halaman 2 selesai terisi, klik tombol Next, Active Design Strategy untuk pindah ke halaman 3. Pertama, pada halaman 3, Anda akan diminta untuk mengisi parameter-parameter terkait Active Design pada bangunan, yang terdiri dari lighting, AC appliances, utility, dan plug. Yang pertama, pada parameter Active Design Strategy, lighting. Anda akan diminta memasukkan perencanaan artificial lighting untuk ruang-ruang dari bangunan yang akan dinilai. Yang kedua, masukkan nama ruang dan luasan daylight area. Yang ketiga, lampirkan gambar pembuktian untuk daylight area. Yang keempat, masukkan luasan non-daylight area. Yang kelima,
masukkan nilai LPD selama operational hours dan non-operational hours. Untuk panduan, klik tabel LPD reference, pilih tipe bangunan, klik, dan pilih tipe ruangnya. Yang keenam, lampirkan data perencanaan lampu dalam format PNG, or JPEG, or PDF. Yang ketujuh, untuk menambah kolom isian ruangan, klik tombol Add Room. Yang kedelapan, dari data-data yang dimasukkan, akan dihasilkan nilai konsumsi energi yang digunakan untuk pencahayaan buatan. Yang pertama, pada parameter Active Design Strategy, AC. Masukkan nilai beda antara temperatur ruang luar dan dalam bangunan. Yang kedua, kalkulator akan menghitung cooling load dan besar konsumsi energi untuk AC dari bangunan yang akan dinilai. Yang pertama, pada parameter Active Design Strategy, Appliances. Klik kolom Item Name untuk memasukkan nama appliances. Yang kedua, masukkan data jumlah dan daya dari appliances yang digunakan. Yang ketiga, kalkulator akan memberikan perhitungan konsumsi energi appliances. Yang keempat, klik Add Item untuk menambahkan data appliances lainnya. Yang kelima, setelah data appliances terinput, akan muncul total konsumsi energi untuk semua appliances yang digunakan pada bangunan yang akan dinilai. Yang pertama, pada parameter Active Design Strategy, Utility, Anda akan diminta untuk memasukkan data-data terkait lift, eskalator, pump, dan STP, serta mechanical ventilation dari bangunan yang akan dirancang. Pada bagian lift, yang pertama, masukkan data jumlah lift, kapasitas lift dalam satuan LBS. Yang kedua, masukkan data power factor. Untuk panduan dapat dilihat pada tabel referensi lift power factor di bagian bawah halaman. Yang ketiga, masukkan data kecepatan lift. Pada bagian eskalator, masukkan data jumlah eskalator dan daya eskalator. Yang keempat, pada bagian pump, masukkan data jumlah pompa dan dayanya. Yang kelima, pada bagian sewage treatment plant atau STP, masukkan data jumlah STP dan dayanya. Yang keenam, pada bagian mechanical ventilation, masukkan data jumlah, daya, dan nilai airflow rate dari mechanical ventilation yang akan digunakan. Yang ketujuh, hasil akhir dari bagian ini adalah total konsumsi energi untuk utilitas bangunan yang akan dinilai. Pertama, pada parameter Active Design Strategy, plug. Masukkan data plug power density untuk jam operasional, data plug power density untuk jam non-operasional, sehingga didapatkan data konsumsi energi plug pada jam operasional dan jam non-operasional. Yang kedua, hasil akhir dari bagian ini adalah total konsumsi energi untuk plug dari bangunan yang akan dinilai. Pertama, summary konsumsi energi untuk Active Design Strategy dapat dilihat di akhir halaman. Yang kedua, data dapat ditampilkan dalam bentuk grafik maupun angka. Yang ketiga, setelah semua data terisi pada halaman ini, klik Next, Building Health and Comfort Design untuk pindah ke halaman berikutnya. Pada halaman 4, Anda akan diminta untuk mengisi parameter-parameter terkait Building Health and Comfort yang terdiri dari parameter outdoor, air introduction, air change per hour, access to outside view, visual comfort, thermal comfort, dan acoustic comfort. Yang pertama, pada bagian outdoor air introduction, pilih terlebih dahulu apakah bangunan yang akan dinilai memiliki potensi introduksi udara luar. Yang kedua, masukkan angka kebutuhan outdoor airflow rate per orang, L per S person. Yang ketiga, masukkan angka kebutuhan outdoor airflow rate per area, L per S meter kubik. Yang keempat, untuk panduan, disediakan tabel minimum ventilation rates pada bagian kanan halaman. Yang kelima, output untuk perbandingan hitungan kalkulator untuk bangunan yang dinilai dengan standar disajikan dalam bentuk grafik. Pertama, pada bagian air change per hour, masukkan data rata-rata kecepatan angina yang didapat dari data iklim. Yang kedua, output untuk perbandingan hitungan kalkulator untuk bangunan yang dinilai dengan standar disajikan dalam bentuk grafik. Pertama, pada bagian access to outside view, masukkan luasan area yang mendapat akses ke pemandangan luar. Yang kedua, lampirkan data skematik gambar untuk pembuktian. Yang ketiga, output untuk perbandingan hitungan kalkulator untuk bangunan yang dinilai dengan standar disajikan dalam bentuk grafik. Pertama, pada bagian visual comfort, lampirkan data perencanaan lampu untuk bangunan yang akan dinilai. Yang kedua, klik untuk memilih tipe ruangan.
Yang ketiga, masukkan data luas ruangan, tipe lampu, jumlah, daya, dan lumen dari lampu yang akan digunakan. Yang keempat, kalkulator akan memprediksi nilai illuminance yang terjadi di ruangan. Yang kelima, output untuk perbandingan hitungan kalkulator untuk bangunan yang dinilai dengan standar disajikan dalam bentuk grafik. Yang keenam, klik Add Item untuk mengisikan data ruang baru. Yang pertama, pada bagian Thermal Comfort, masukkan rencana setting temperatur AC. Yang kedua, output untuk perbandingan hitungan kalkulator untuk bangunan yang dinilai dengan standar disajikan dalam bentuk grafik. Pertama, pada bagian Acoustical Comfort, masukkan data noise level hasil observasi lapangan. Yang kedua, lampirkan gambar untuk pembuktian kontrol kebisingan yang akan digunakan. Yang ketiga, output untuk perbandingan hitungan kalkulator dalam bangunan yang dinilai dengan standar disajikan dalam bentuk grafik. Setelah semua data terisi pada halaman ini, klik Next, Renewable Energy Source untuk pindah ke halaman berikutnya. Pertama, pada halaman 5, Anda akan diminta untuk mengisi parameter-parameter terkait Renewable Energy Source, khususnya adalah panel surya. Yang kedua, masukkan data luasan facade yang berpotensi untuk instalasi atau integrase panel surya. Yang ketiga, lampirkan rencana instalasi panel surya. Yang keempat, lampirkan data spesifikasi panel surya yang akan digunakan. Yang kelima, masukkan data WPIC dan dimensi dari panel surya. Yang keenam, kalkulator akan menghitung prediksi energi listrik yang dihasilkan beserta persentase bauran energinya. Yang ketujuh, output untuk perbandingan hitungan kalkulator terkait persentase bauran energi untuk bangunan yang dinilai dengan standar disajikan dalam bentuk grafik. Setelah semua data terisi pada halaman ini, klik Next, Design Portfolio dan Recommendation untuk pindah ke halaman berikutnya. Pertama, pada halaman akhir, pengguna akan mendapatkan portfolio NCH dari desain bangunan yang sudah diinput dalam Define. Yang kedua, portfolio dibagi ke dalam dua bagian besar, yaitu 1, Towards Net Zero Building, dan 2, Towards Healthy Building. Yang ketiga, pada bagian Towards Net Zero Building, disajikan grafik prediksi Consumption Energy Index, Consumption Energy Percentage, Mixed Energy Consumption. Yang keempat, pada bagian Towards Healthy Building, disajikan grafik prediksi Breathing Zone Outdoor Airflow, ACH, Access to Outside View, Visual Comfort, Thermal Comfort, dan Acoustical Comfort. Yang kelima, klik tombol Generate PDF untuk menyimpan hasil dalam bentuk PDF.